Selamat pagi jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberita firman dan pelayan liturgi mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara yang hadir di gedung gereja maupun di rumah masing-masing melalui channel YouTube. Kita memasuki hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 PKLU dengan tema ibadah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan dan pengucapan syukur yang berkenan kepada Tuhan dan membawa berkat bagi kita. Pelayan firman pada pagi hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta MM Mual Lopis. Ungkapan situasi. Usia lanjut bukanlah hambatan bagi anggota PKLU berperan dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus di dunia. Sekalipun fisik makin lemah, tenaga berkurang, daya ingat menurun, namun semangat bersekutu, melayani dan bersaksi tetap membara. Pandemi COVID-19 telah mengatasi gerak bina layan dan peran kaum lanjut usia karena anggapan rentan terhadap virus. Persekutuan penuh riang gembira di gedung gereja tidak lagi terjadi. Namun, kondisi ini bukan berarti kaum lanjut usia berhenti berperan. Sebaliknya, peranan kaum lanjut usia beralih ke rumah, membangun kebersamaan dan keceriaan bersama anggota keluarga, anak, cucu, ponakan, saudara, bahkan tetangga, mewariskan nilai-nilai hidup yang saleh dan injili bagi generasi penerus, mentransfer nilai-nilai iman, pengharapan dan kasih serta kesetiaan melalui narasi-narasi perjuangan dan pergumulan masa lalu, menjadi pendorong dan penyemangat di tengah resesi ekonomi yang dihadapi, mengolah tubuh dengan senam ringan penuh sukacita sembari menanam, menyiram, dan merawat tumbuhan serta kembang di pekarangan. Itulah yang akan menyehatkan tubuh dan menambah semangat bagi kaum lanjut usia sambil menanti dan berdoa penuh harap agar pandemi cepat berlalu. Perayaan syukur hari ulang tahun ke-10 ini momen penting bagi kaum lanjut usia GPIB untuk tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab hanya Dia, cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud yang menopang kaum lanjut usia serta segala sesuatu dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Ajakan untuk beribadah. Jemaat disilakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Segala penuh
Jemaat Tuhan, marilah kita tabiskan ibadah kita pagi hari ini. Biarlah masing-masing mengaku di dalam hatinya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 2 Korintus 4 ayat 6 sebagai nats pembimbing berkata, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terimalah salam rasuli, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa. Jemaat, mari mengaku kesalahan dan dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku sering lalai mendengar dan melakukan firman-Mu. Kami pun lalai mendengar dan menuruti nasihat orang tua kami yang sudah lanjut usia. Ya Allah Tritunggal, kami mengaku mudah tersinggung dan kecewa karena merasa seolah-olah anak cucu kurang memperdulikan kami. Kami juga sering takut dan larut dalam kesedihan karena meragukan kuasa firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal, hibur dan kuatkan kami, teguhkan iman, pengharapan dan kasih kami. Berilah kesehatan dan semangat bagi orang tua kami yang lanjut usia, agar mereka senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami memohon. Tuhan kasihani
Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, sebagaimana terdapat dalam kitab Roma 3 ayat 23 dan 24 yang mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk mendengar perintah hidup baru. Perintah hidup baru bagi kita bersama terambil dari surat 1 Petrus 4 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan kesaksian pujian bagi Tuhan yang akan disampaikan oleh Komisi Musik Gereja. Jadi berjalan
Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam doa pemberitaan firman Tuhan, kita mempersiapkan bahagian Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dari surat Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kalau kita sudah mendapatnya, biarkanlah Alkitab itu terbuka di tangan kita masing-masing dan marilah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami tertunduk di hadapan hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami menaikkan syukur dan terima kasih kami karena kami masih diberikan nafas kehidupan. Dan terlebih daripada itu, kami diberikan kesempatan untuk boleh berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah kami di pagi hari ini. Saatnya bagi kami ya Tuhan untuk mendengar sapaan Tuhan kepada kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami menyadari akan segala keterbatasan kami, bahkan kelemahan kami. Tetapi kami mempunyai kerinduan agar kami boleh disapa oleh Tuhan lewat firman-Mu. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon, tuntunlah kami dengan kekuatan dan kuasa Roh-Mu yang kudus. Bukalah hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca, mendengar dan merenungkan kebenaran sabda-Mu, kami diberikan kemampuan untuk mengerti kehendak Tuhan lewat firman yang kami dengar. Tetapi lebih daripada itu ya Tuhan, berikan kami juga kekuatan agar kami melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi kesaksian bagi banyak orang tentang kasih setia Tuhan kepada kami. Tolonglah hamba-Mu yang Tuhan mau pakai sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, dan kami telah sedia untuk mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan ayat 4 yang mengatakan, Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap orang memiliki desain sidik jari yang berbeda dan unik. Tidak ada dua orang yang sama mempunyai sidik jari yang sama. Sekian banyak jumlah manusia di bawah kolong langit ini mempunyai sidik jari yang berbeda satu dengan yang lain. Kita tahu bahwa sidik jari itu biasanya dipakai dalam penyelidikan, terutama dalam dunia kriminalitas. Kita bayangkan, Bapak Ibu Saudaraku, apabila orang punya sidik jari yang sama, maka ketika diadakan penyelidikan tentang pelaku kejahatan, maka mungkin bisa salah menangkap orang karena sidik jarinya sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal ini merupakan contoh sederhana, tapi sebenarnya juga tidak sederhana kalau mau dikatakan, yang menunjukkan betapa kreatifnya Allah sebagai pencipta. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Allah juga ternyata kreatif bukan hanya dalam menciptakan, tetapi Allah juga kreatif dalam berkomunikasi dan menyatakan dirinya kepada manusia. Penulis Ibrani melalui pembacaan yang baru kita baca bersama tadi, Ibrani pasal 1 dalam ayatnya yang pertama menyatakan bagaimana Allah berbicara kepada bangsa Israel pada masa yang lalu berulang kali dengan berbagai atau pelbagai cara. Allah berbicara kepada nenek moyang umat Israel, nenek moyang kita, dengan perantaraan nabi-nabi. Tapi juga dia berbicara dengan perantaraan alam. Nah, kita bisa bayangkan Bapak, Ibu, dan saudaraku, apabila Allah hanya memakai satu pendekatan untuk berbicara dengan manusia. Dan pendekatan itu tidak cukup efektif. Allah memakai cara ini dan manusia tidak mendengar Allah, lalu Allah berhenti untuk berbicara dengan manusia. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudaraku, Allah tidak tinggal diam. Allah kembali mencoba untuk mengkomunikasikan kasih-Nya kepada manusia dengan cara yang lain. Kalau kita membaca dalam Perjanjian Lama, Bapak Ibu Saudaraku, maka Perjanjian Lama syarat dengan kesaksian bagaimana Allah itu menyapa manusia. Allah menyapa manusia melalui alam ciptaannya, sebagaimana disaksikan dalam kitab Kejadian, tapi juga dalam kitab Mazmur. Mazmur 19 yang seringkali dipakai juga dalam pujian. Kalau kita tahu, mungkin kita pernah nyanyikan lagu yang berjudul Langit Menceritakan. Langit menceritakan tentang kemuliaan Allah. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku, Allah juga menyapa manusia melalui para nabi, melalui para imam, melalui para raja. Allah juga
menyapa manusia melalui berbagai peristiwa dalam hidup ini, baik dalam kemenangan yang diperoleh maupun dalam kegagalan. Kemenangan yang dialami oleh bangsa Israel maupun kegagalan yang dialami oleh bangsa Israel. Dan Alkitab menyaksikan bahwa puncaknya adalah ketika Allah menyapa, bukan lagi melalui alam ciptaan. Mungkin alam ciptaan itu sudah rusak. Ketika kita berbicara tentang kasih dan ternyata alam itu rusak, maka orang bertanya, di mana kasih Allah? Tapi Allah tetap menyatakan kasih-Nya melalui putranya Tuhan Yesus Kristus. Allah mengirimkan putranya sendiri untuk menyatakan kasih-Nya bagi manusia. Dan kita dapat melihat dalam bacaan kita tadi di ayatnya yang kedua yang berkata, pada zaman akhir Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang bagaimana Allah itu menyatakan dirinya kepada kita manusia, maka kita melihat di sini Bapak Ibu Saudaraku betapa seriusnya Allah terhadap manusia. Apa maksudnya Allah mengirimkan Tuhan Yesus ke dalam dunia ini yang datang dan mengambil rupa sebagai manusia? Karena Allah ingin dikenal oleh manusia. Di ayat 2 dari pembacaan kita tadi dikatakan, Ia, Allah, yang telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memperkenalkan dirinya kepada manusia sebagai Allah yang berbicara, Allah yang berfirman, dan Allah yang menyatakan kehendaknya. Saudaraku, ini keluar biasaan Allah. Justru ditunjukkannya dengan gambaran Allah yang mau berbicara dengan kita manusia, dan Allah yang mau menyatakan kehendaknya kepada kita manusia. Coba kita bayangkan Bapak Ibu Saudaraku, apa yang akan terjadi seandainya Allah tidak mau berbicara atau Allah tidak mau berfirman. Saudara, seringkali terjadi dalam kehidupan ini ketika orang tua kita masih hidup, biasanya kita tidak pernah memperhatikan dengan baik apa yang dikatakannya. Atau mungkin kita rasa orang tua kita ini banyak omongnya. Tetapi ketika orang tua kita sudah nggak ada, lalu kita ingat apa yang pernah dia katakan. Lalu kita katakan, coba mama atau papa masih ada. Dan seringkali terjadi seperti itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca di kitab Kejadian 1, sekiranya saja Allah tidak berfirman. Kitab Kejadian 1 berbicara tentang penciptaan. Sekiranya saja Allah tidak berfirman, maka tidak akan terjadi sesuatu, atau tidak ada apapun yang terjadi. Kalau kita lihat ayat demi ayat dalam kitab Kejadian 1, sebagai contoh, ayat yang pertama mengatakan bahwa segala sesuatu diciptakan dengan firman-Nya. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, terang pun jadi, dan seterusnya.
Oleh karena itu, seandainya Allah tidak berfirman, tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Sekiranya saja Allah berhenti berfirman ketika manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia terbelenggu dengan segala penderitaannya dan sebagainya, maka tidak akan ada penyelamatan. Kita bisa membaca itu dalam kitab Kejadian pasal 3 tentang percakapan Allah dengan Adam dan Hawa setelah kejatuhan mereka ke dalam dosa. Menurut Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, Sang Juru Selamat itu adalah Sang Firman. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Firman itu yang dikatakan dalam Injil Yohanes 1 ayat 1 adalah Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku, sekiranya Allah tidak menyatakan dirinya kepada kita manusia melalui Sang Firman, maka tidak ada keselamatan. Karena itu penulis kitab Ibrani mau mengingatkan betapa pentingnya fakta bahwa kita mempunyai Allah yang berfirman. Hal yang kedua yang dinyatakan dari perikop bacaan kita tadi, Tuhan Yesus telah ditetapkan sebagai pemilik isi dunia ini. Oleh karena itu, Tuhan Yesus sebagai Sang Firman itu pantas menerima segala hormat dan kemuliaan untuk duduk di sebelah kanan tahta Allah. Karena hakikatnya, karena keberadaannya, dan karena karyanya. Penulis kitab Ibrani mengatakan hakikat Tuhan Yesus digambarkan sebagai cahaya kemuliaan Allah. Yang berarti Yesus, dia sempurna dalam keilahiannya. Dia adalah gambar wujud Allah yang menunjuk kepada kesempurnaan hakikat ilahinya. Karya Tuhan Yesus adalah memelihara semua ciptaan dengan kuasa firman-Nya. Dan secara khusus, Tuhan Yesus adalah juga imam besar yang mengadakan penyucian dosa bagi kita manusia. Hakikat dan karya Tuhan Yesus ini membuktikan bahwa dirinya lebih tinggi dari semua makhluk ciptaan, termasuk para malaikat yang melayani Allah Bapa di surga. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pesan apakah yang mau disampaikan melalui pembacaan kita pada pagi ini? Yang pertama, saudaraku, mungkin kita baru akan sungguh-sungguh sadar arti dari Allah yang berfirman itu ketika kita tidak lagi mempunyai kebebasan untuk mendengar firman-Nya. Tadi saya ilustrasikan di awal, mungkin sama seperti kalau orang tua kita sudah tidak bersama kita lagi, baru kita sadar betapa orang tua itu mengasihi kita. Baru kita sadar betapa pentingnya arti kehadiran orang tua dalam hidup kita. Betapa pentingnya arti nasihat dan peringatan yang orang tua itu berikan kepada kita. Dan kita juga diingatkan, kalau tidak ada orang tua kita, kita pun
tidak ada di dalam dunia ini. Saudara, dalam salah satu edisi dari majalah Reader's Digest ada tulisan tentang The Underground Church, gereja di bawah tanah. Nah, gereja di bawah tanah itu, Bapak Ibu Saudara, menceritakan atau mengisahkan tentang gereja yang ada di Republik Rakyat Cina. Di situ diperlihatkan ada satu masa tentang penindasan yang dilakukan terhadap kekristenan. Kalau di sini kita bisa bebas bernyanyi, kita bisa bebas melakukan ibadah, kita bisa bebas melakukan kegiatan pemahaman Alkitab, kita bisa bebas mendengarkan sabda Allah, maka pada saat itu di Republik Rakyat Cina, mereka harus bersembunyi dan melakukan segala sesuatunya secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi. Mereka bernyanyi, tapi bernyanyi tanpa suara, supaya tidak terdengar keluar. Mereka pun tidak mempunyai buku nyanyian, karena itu mereka hanya bernyanyi nyanyian yang mereka sudah hafal. Mereka bernyanyi dengan sungguh-sungguh, mulut mereka terbuka lebar, tetapi tanpa suara. Dan terkadang mereka tidak dapat menahan diri untuk bernyanyi dan berkhotbah dengan diam. Karena itu mereka melakukannya dengan suara keras, dan sebagai konsekuensinya bisa saja terjadi mereka dirazia, mereka dibunuh, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai orang yang di luar persekutuan itu, mungkin saja kita membayangkan itu sebagai sesuatu yang indah. Namun belum tentu bagi orang yang langsung mengalami hal tersebut. Bagi mereka yang mengalaminya, firman Tuhan menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Tidak ada harta yang lebih berharga daripada Alkitab. Betapa istimewanya kalau mereka dapat membaca Alkitab. Pada masa itu pemerintah RRC melarang orang mendatangkan Alkitab, sehingga Alkitab yang ada hanya sobek-sobek dan sudah kumal, karena dia beredar dari tangan satu ke tangan yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sangat penting seperti yang diingatkan oleh penulis surat Ibrani, bahwa kita mempunyai Allah yang berfirman, Allah yang berbicara, dan Allah yang masih berkenan menyapa kita. Keunikan Allah orang Kristen itu ialah bahwa sekalipun kita percaya Ia adalah Allah yang mulia, Allah yang agung, Allah yang hebat, Allah yang kudus, tetapi Ia masih berkenan untuk berbicara, untuk berdialog, untuk menyapa, untuk berkomunikasi, untuk berhubungan dengan kita. Bapak Ibu Saudara, kepercayaan seperti ini mengandung konsekuensi bahwa kalau Allah mau menyapa kita, Allah yang agung, Allah yang besar, Allah yang hebat itu mau menyapa kita, manusia yang sederhana ini, maka konsekuensinya adalah kita harus menjadi pendengar yang baik. Tapi bukan hanya sekedar menjadi pendengar. Kita mungkin bisa menjadi pendengar yang baik, tapi firman itu masuk telinga kanan, keluar di telinga kiri.
tapi saya dengar firman itu. Tetapi yang mau dikatakan bahwa kita mau menjadi pendengar yang baik, tapi juga kita harus menjawab dan menaati Allah. Sehingga seringkali kita dengar, bukan hanya mendengar, tapi juga menjadi pelaku firman Allah. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, alangkah tidak terlalu baik kalau kita mengatakan kita menghargai seseorang, tetapi kita tidak ingin mendengarkan atau memperhatikan bila orang tersebut berbicara, apalagi berbicara kepada kita. Kalau kita mengatakan, karena ini dalam rangka hari ulang tahun PKLU, ya, kita mau menjadi orang yang mendengar apa yang dikatakan oleh orang tua kita yang sudah lanjut usia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan hanya mendengar dan memperhatikan, tapi juga melakukan apa yang dikatakan pada kita. Seringkali pemahaman seperti itu bisa saja mulai luntur dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang mau dikatakan dari bacaan ini, pesan yang mau disampaikan kepada kita, bahwa Allah yang berbicara dari zaman dahulu, Allah yang sudah pernah berbicara melalui alam, Allah yang sudah pernah berbicara melalui nabi-nabi, imam-imam dan raja-raja, dan Allah yang sudah berbicara kepada kita lewat perantaraan Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini. Maka Allah itu adalah Allah yang terus-menerus mengajak kita untuk berbicara. Allah masih terus berbicara kepada Bapak Ibu Saudara dan saya lewat setiap firman yang kita dengar. Berdasarkan itu penulis surat Ibrani mau berkata, kita seharusnya berbahagia dan bersyukur karena Allah mau berbicara dengan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semakin kita menyelami keagungan hakikat dan karya Tuhan Yesus, seharusnya kita semakin tunduk dan taat tanpa syarat. Tunduk dan taat kepada Tuhan tanpa syarat. Cara satu-satunya mewujudkan ketundukan dan ketaatan kita adalah dengan menjadikan Dia, Tuhan itu, sebagai Raja dalam hati kita. Jadi setiap pemikiran kita, tiap perkataan kita, Tuhanlah yang kita muliakan. Dan setiap perbuatan kita, Tuhanlah yang mengarahkannya. Itulah wujud daripada ketundukan kita, ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini mengingatkan saya, Bapak Ibu Saudara, bahwa walaupun kita manusia tidak selalu memahami, apalagi melakukan kehendak Tuhan, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tidak pernah menyudahi komunikasinya kepada kita manusia. Kita bayangkan kalau Tuhan tidak mau lagi bicara dengan kita, apa yang terjadi dengan hidup kita? Allah di dalam Kristus sudah datang dan menjadi manusia. Itu berarti bahwa Allah memasuki hidup kita manusia. Allah mau bergumul bersama dengan kita manusia. Dan semua yang Allah lakukan ketika Ia memasuki hidup kita manusia, ketika Ia bergumul bersama dengan kita manusia, tujuannya tidak lain agar manusia mengerti bahasa cinta kasih Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk bergumul bersama dengan Allah. Juga bersama hari ini kita merayakan hari ulang tahun ke-10 dari pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Lanjut usia menandakan bahwa pada hakikatnya orang yang lanjut usia itu lebih banyak makan garamnya, karena umurnya kan lebih panjang, lebih banyak punya pengalaman dalam hidup. Dan juga seharusnya pengalaman hidup itu adalah pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Sehingga sebagai orang yang lanjut usia, dia akan menjadi teladan iman bagi anak cucunya. Sebagai orang yang lanjut usia, dia punya pengalaman bagaimana Allah berbicara dengan dia dalam hidupnya dan bagaimana dia berbicara dengan Allah di dalam hidupnya. Sehingga pengalaman itu boleh diwariskan kepada keturunan demi keturunan, diwariskan kepada anak cucu. Perenungan bagi kita dalam hari ulang tahun Pelkat PKLU, apakah yang kita wariskan kepada anak cucu kita? Warisan harta bisa habis, tetapi warisan iman tidak akan habis. Kecuali kalau kita gadaikan iman kita, habislah itu. Tapi selama kita memelihara iman kita, maka itulah warisan yang terindah. Sehingga ketika sebagai orang tua kita tutup mata, ketika saatnya tiba, kita tahu bahwa kita sudah mewariskan harta yang tidak akan terambil, yaitu warisan iman. Selamat hari ulang tahun ke-10 bagi pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Tuhan memberkati. Amin. Bersamamu Tuhan.
Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri dan dalam persekutuan dengan gereja di segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Biarlah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Kembali kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami mau bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berkenan untuk menyapa kami lewat kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan karena Engkau mau berbicara kepada kami setiap saat dalam kehidupan kami lewat berbagai cara, lewat berbagai pengalaman-pengalaman hidup, lewat firman-firman-Mu yang kami baca dan kami dengar. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah firman-Mu yang adalah pelita dan terang bagi perjalanan hidup kami, boleh tetap tinggal menjadi bahagian hidup kami, menjadi penuntun bagi kami, agar hidup yang sementara Tuhan anugerahkan bagi kami menjadi hidup yang bermakna bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan, dan mendatangkan berkat dalam kehidupan kami. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata, tapi biarlah kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan terus menyempurnakan dan mengajarkan firman Tuhan hari lepas hari dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, di dalam syafaat kami pada hari Minggu ini ya Tuhan, ketika kami boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, walaupun di tempat kediaman kami masing-masing, kami juga mau mengingat di dalam doa kami saudara-saudara kami yang berada di dalam keadaan sakit dan di dalam masa pemulihan kesehatan. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena hamba-Mu Bapak Pendeta John Marlin Tambunan telah boleh keluar dari perawatan di Rumah Sakit Cikini, Jakarta. Dan dalam masa pemulihannya ya Tuhan, bersama dengan istri terkasih Ibu Rahela Tambunan, biarlah Tuhan tetap mengulurkan tangan kuasa-Mu, tangan kasih-Mu, jamah dan sempurnakanlah pemulihan mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kekuatan yang baru daripada Tuhan hari lepas hari untuk melanjutkan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada hamba-Mu Bapak Pendeta John Marlin Tambunan dalam topangan dari istri terkasih Ibu Rahela Tambunan dan anak-anak. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Bapak Penatua Hans Tondawani, juga untuk Ibu Sri Vegawati, Pendeta Vega Sarasak, Bapak Adar Sihite, Ibu Batseba Dimuhau Piris, Ibu Sarce Sahetapi,
Ibu Rosdiana Situmorang, Bapak M. Siahaan, Ibu Veronica Marbun. Bapa di dalam surga, Engkau mengenal mereka dengan segala keberadaan mereka saat ini. Kami juga tetap menatang mereka di dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh hadir dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati segala upaya yang dilakukan untuk penyembuhan mereka. Segala obat-obatan yang diberikan bagi mereka, Tuhan kuduskan sehingga semua itu boleh menjadi penawar untuk menyehatkan mereka. Keluarga yang ikut merasakan pergumulan mereka, yang ikut merawat, mendampingi mereka, Tuhan juga tetap memberikan kekuatan dan kesehatan yang baik, sehingga mereka menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk meneruskan kasih mereka lewat perhatian dan perawatan mereka terhadap kekasih-kekasih mereka. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi korban bencana alam dimanapun mereka berada dan bencana alam apapun yang saat ini menimpa kehidupan mereka. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong mereka, yang akan menguatkan mereka, yang akan memberikan bagi mereka jalan keluar. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan, jemaat GPB Harapan Indah, untuk pelayanan-pelayanan yang dilakukan, baik itu pelayanan sektoral, kategorial, majelis jemaat, pelaksana harian majelis jemaat, dan pegawai sekretariat GPIB Harapan Indah. Mereka yang mempersembahkan hidup mereka di tengah-tengah berbagai kesibukan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, dalam pekerjaan. Biarlah mereka mempunyai waktu-waktu yang indah untuk juga boleh mengambil bahagian dalam pelayanan. Dan Tuhan memberkati pelayanan mereka untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami dan menopang syukur dari mereka yang Tuhan berkati lewat pertambahan usia kelahiran maupun pertambahan usia perkawinan. Kami berdoa untuk anak Milano Benedict Sumampo, anak Yovina Putri, Bapak Moritz Immanuel Tamalonggehe, Bapak Franz Maluga, Saudara Olsen Peranto Marbun, Bapak Saud Yonanto Efri Situmorang, anak Adrian Samuel Buludangu, Saudari Olivia Gracia Kantu, adik Rakar Syail Hiskia Kolondam, Saudari Divda Aurelia Bellatrix Putri Sarasak, Bapak Andre Sahusilawani, Saudari Dian Oktavia, Ibu Oktavia Caroline Like Sitepu Buyung, Bapak Haryanto, Ibu Mike Mamangkai Tanot. Tuhan, dalam pertambahan usia ini, Engkau juga memberkati mereka dan menjadikan hidup mereka berarti dan bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang Tuhan berkati dalam ulang tahun perkawinan mereka. Keluarga Andre Sahusilawani, Catherine Gosling, keluarga Winslow Silalaki, Nova Limbong, keluarga Immanuel Mowoka Suleha. Biarlah kiranya Tuhan memberkati rumah tangga demi rumah tangga mereka dan menjadikan keluarga mereka menjadi kesaksian hidup di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Kami juga ya Tuhan mau menaikkan doa kami bagi anak-anak Pelkat PA, PT, dan Gerakan Pemuda dalam pendidikan mereka, dalam mereka berupaya mencari pekerjaan, dan juga mereka yang sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Tuhan tolong mereka, Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh berhasil baik dalam pendidikan, dalam mencari pekerjaan, dan Tuhan memberikan pasangan hidup seturut dengan kehendak Tuhan.
Kami berdoa untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu dalam kesendirian mereka, dalam pergumulan hidup mereka. Tuhan, Engkau menjadi kekasih-kekasih bagi mereka. Engkau menjadi pendamping hidup mereka. Engkau akan mencukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau mengenal dan mengasihi mereka lebih daripada apa yang kami ketahui. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Republik Indonesia, dan khususnya masyarakat Kota Bekasi. Teristimewa ya Tuhan pada saat ini ketika bangsa kami bergumul dengan pandemi COVID-19 yang kami pun tidak mengetahui kapan semua itu akan berakhir. Hanya kami mohon kepadamu Tuhan, Tuhan Engkau tolong Tuhan, Engkau surutkan penularan pandemi COVID-19 ini. Dampak daripada pandemi COVID-19 ini sangat terasa ya Tuhan dalam kehidupan ini, dalam masalah-masalah ekonomi, membawa banyak goncangan dalam sendi-sendi kehidupan ini Tuhan. Kami memohon akan kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan dalam menghadapi pergumulan yang ada. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah-rumah sakit atau di tempat-tempat penampungan perawatan. Kiranya Tuhan boleh menjamah mereka, memberikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan. Demikian juga bagi keluarga yang merawat dan mengasihi mereka. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami duka cita oleh karena anggota keluarganya Tuhan panggil pulang lewat peristiwa COVID-19 ini. Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan hidup yang Tuhan masih berikan. Upaya untuk memperoleh vaksin yang tepat biarlah ada dalam pertolongan dan tuntunan Tuhan. Bahkan juga upaya pemerintah mengatasi masalah ekonomi sebagai dampak dari COVID-19. Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik. Kami mohon kepadamu Tuhan, lindungilah bangsa kami dari segala hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk usaha memperoleh pengurusan sertifikat pastori Blok AB 4. Kami mohon Tuhan membuka jalan, Tuhan juga yang akan bekerja di dalam hati setiap orang yang terlibat dalam kepengurusan ini, agar ada kemudahan-kemudahan dan jalan keluar yang diberikan. Terima kasih Bapa di surga, kami berterima kasih untuk ibadah pada pagi hari ini dan semua yang telah terlibat dan Tuhan pakai dalam menunjang ibadah pagi ini, baik presbiter yang bertugas, juga tim multimedia, anak-anakmu, para pemuda, ataupun juga orang tua yang terlibat dalam mempersiapkan segala sesuatu di tengah-tengah kesibukan studi dan pekerjaan mereka. Tuhan selalu pelihara mereka, Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan kepada mereka, berikan keberhasilan yang daripada Tuhan bagi mereka. Semua yang terlibat menunjang pelayanan di hari ini. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh tiba di hari yang baru, di minggu yang baru ini. Perjalanan hidup kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berjalan bersama dengan kami, Engkau tuntun kami, Engkau lindungi kami, Engkau selamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami bawa dan kami panjatkan kepadamu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa.
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami ini sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pengucapan syukur. Jemaat, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Markus 12 ayat 43. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara beri. Doa persembahan. Kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita pada Tuhan. Ya Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, kami semua telah diberkati kesehatan, kekuatan, dan semangat yang telah Engkau berikan bagi orang tua kami di tengah situasi yang sulit ini, sehingga seumur hidup mereka mau bersyukur senantiasa. Saat ini, kami menyerahkan persembahan sebagai tanda penyerahan diri dan hidup serta syukur kami bersama kaum lanjut usia GPIB. Terima dan kasih kuduskanlah ya Tuhan agar dipakai untuk pekerjaan kemuliaan nama-Mu dan demi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sidang Majelis Jemaat akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Triwulan 2 bulan Juli sampai September 2020 pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2020 pukul 9 WIB di gereja. Agenda sidang, evaluasi kegiatan dan pelayanan di Triwulan 2 Juli September 2020, diharapkan kehadiran dari seluruh majelis jemaat. Kegiatan di kantor sekretariat gereja, diberitahukan kepada seluruh jemaat
bahwa kegiatan di kantor Sekretariat GPIP Harapan Indah Bekasi telah kembali berjalan seperti biasa sejak tanggal 6 Oktober 2020. Demikian untuk diketahui jemaat. Dana tali kasih sesuai surat dari MS GPIP nomor 9451/3 Romawi strip 20/MS 20 Romawi tanggal 12 Maret 2020 tentang himbauan kepada Majelis Jemaat GPIP Harapan Indah untuk diteruskan ke jemaat dalam rangka emeritus atau purna bakti Pendeta John Marin Tambunan tanggal 1 November 2020. Maka dihimbau kepada jemaat memberikan dana tali kasih sebagai wujud terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta John Marin Tambunan di tengah GPIP dan dapat disampaikan melalui rekening Bank Mandiri atas nama John Marin Tambunan dengan nomor 125 00 073 19148. Atas tali kasihnya diucapkan terima kasih. GPIP Harapan Indah Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun perkawinan kepada warga jemaat yang merayakannya dalam sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat untuk minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu anggota PKLU yang berada di rumah dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi himne PKLU sampai masa tua. Menopang dan menjaga diriku.
Jemaat, marilah kita bersama-sama berdiri. Amanat pengutusan bagi kita bersama, pergilah dengan damai sejahtera Kristus, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan jadilah saksi bagi Kristus dimanapun. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.